Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam rahmat dan nikmat, sehingga dengan qudrah dan iradahnya lah pada kesempatan yang mulia ini kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan rutinitas kita berupa salat Jumat berjamaah, yang mudah-mudahan segala aktivitas amal kebajikan yang telah kita laksanakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita lakukan, kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bahagian bekal bagi kita semua tak kala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Dukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabat, sahabat beliau sekalian. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini, pertama sekali khatib mengingatkan yang mudah-mudahan menjadi peringatan bagi khatib pribadi. Mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bermodal takwa tentunya kita akan mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khairadz zadi taqwa. Yang kedua, khatib mengajak para jamaah sekalian sembari kita niatkan i'tikaf, mari sama-sama kita mengulang kaji beberapa pembelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Ada 4 permata yang sangat berharga yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jisim, di dalam tubuh, di dalam badan semua manusia. Yuzaluha bi arba'atin asya. Keempat permata itu akan hancur binasa. Keempat permata itu akan musnah dengan sebab 4 penyakit yang lainnya. Amal jawahiru, kata Rasulullah, adapun keempat permata tersebut, yang pertama fal aqlu, yaitu akal. Yang kedua waddinu, agama. Yang ketiga wal haya'u, sifat pemalu. Yang keempat wal amalus salih, yaitu beramal saleh. Al aqlu, akal. Seberapapun kayanya kita, apabila kita tidak memiliki akal, maka sungguh tiada artinya hidup di dalam dunia. Akal merupakan permata yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Akal dengan zakat itu beda. Akal itu yang Allah berikan kepada manusia tingkatannya sama. Yang berbeda cuma zakaunnya, kecerdasannya, EQ-nya. Maka zakat itu diibaratkan oleh ulama ibarat seperti besi. Lagi busawat itu. Nah yang kadang bahagian busawa 2 gosaho ta'alit asah kata jam. Busawa god. EQ tega. Nah yang kadang busawa payah tak pepe tak tia-tia hek tak asah baru itim tajam. Agak lambat bacut. Nah yang busawa tengku lihat tak pepe tak tia-tia tak asah-asah itim tajam. Yang busawa idiot tunggu. Maka akal itu sama. Yang berbeda adalah zakatnya. Akal
merupakan alat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memahami agama. Dan yang kedua, dinun, agama. Itu merupakan rambu-rambu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tercapai kepada tujuan yang kita harapkan. Itulah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan untuk pula mencapai kebahagiaan akhirat. Maka orang-orang yang mengatakan agama itu akan menghalang kemajuan, sungguh mereka tidak paham apa hakikat itu kemajuan. Kemajuan yang hakikatnya, sampailah kita kepada tujuan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Yang ketiga, al-haya, sifat malu. Itu sebagai pengendali. Yang terakhir, amalus salih, buah ataupun hasil daripada akal memahami agama dikendalikan oleh sifat pemalu. Orang yang tidak memiliki rasa malu, kata Rasulullah, itu sama dengan mereka itu tidak memiliki iman. Al-haya'u wal imanu fi qarnen. Sifat pemalu dengan iman itu menyatu, kata Rasulullah. Fa inna talahu taba'ahu akhar. Apabila seseorang tidak memiliki rasa malu, itu pertanda dia itu tidak memiliki kualitas iman. Makanya sifat malu itu terbagi kepada dua. Yang pertama dinamakan dengan hayaun nafsi. Rasa malu yang merupakan fitrah semua manusia. Semua manusia memiliki rasa malu tersebut. Seperti malu bertelanjang di depan umum. Apabila orang masih memiliki akal, tentu sifat malu seperti itu dia pasti akan memilikinya. Yang kedua, hayaun imani. Rasa malu yang dibarengi dengan kualitas iman. Maka orang yang memiliki rasa malu karena kualitas imannya, ayyamna'a, senantiasa dia akan mencegah dirinya fil ma'asi, daripada berbuat maksiat, khaufan minallah, semata-mata karena takut kepada Allah. Bukan karena diawasi manusia, bukan karena pengawasan CCTV-nya, tetapi khaufan minallah. Tidak berani melakukan maksiat, tidak berani melakukan penyelewengan, karena semata-mata takut kepada Allah. Hayya'u imani. Itulah rasa malu yang dibarengi dengan iman. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya. Keempat permata itu akan hancur binasa, kata Rasulullah, diakibatkan dengan 4 penyakit yang lain. Apa 4 penyakit yang lain yang mampu menghancurkan, membinasakan permata-permata tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah, fal ghadabu yuzilul aqlah. Ghadab, sifat pemarah, emosi yang tidak terkendali, itu dapat membinasakan akal. Makanya citukukan orang yang tengah emosi, orang yang tengah bengeh-bengeh, nyohana beda nganumpung tu. Maka sifat marah-marah, sifat emosi yang tidak terkendali, itu dapat membinasakan akal, kata Rasulullah. Yang kedua, wal hasadu yudhillud dinu, sifat iri dengki dapat membinasakan agama. Orang akan keluar daripada rambu-rambu agama diawali oleh sifat iri dengkinya. Membunuh, menghina dan sebagainya diawali oleh sifat iri dengkinya. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa tama'u yudhilul haya, sifat tamak, sifat rakus, itu dapat memusnah dan menghancurkan sifat malu. Orang yang rakus dengku gadah malaya dengku, itulah mereka yang berjilat dengan pejabat karena tidak memiliki rasa malunya. Andai kata mereka masih memiliki rasa malu, sungguh tidak akan berjilat. Siapapun orangnya. Makanya kata Rasulullah, orang yang tidak memiliki rasa malu, tak ubahnya seperti binatang. Tak ubahnya seperti anjing. Apabila diberikan makanan, dia pun akan menjilat-jilat lidahnya.
Apabila dibelakangi, sungguh dia pun akan menjilat-jilat lidahnya. Tidak memiliki rasa malu. Yang terakhir kata Rasulullah, wal ghibatu yuzilu amala salih. Ghibah, mengupat, mengunjing, itu dapat membinasakan amal yang salih. Hati-hati. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Nyawa tengah masa-masa politik. Bek sampau wale getanyo. Dengan tujuan untuk mendapatkan kedudukan orang yang kita dukung. Sungguh kita akan mengupat, mengunjing, bahkan memfitnah lawan dari orang yang kita dukung. Ingat. Ghibah, fitnah, yuzilu amalas salih. Mengupat, mengunjing, memfitnah, itu dapat menghancurkan dan membinasakan seluruh amal ibadah kita. Na'udzubillah. Oleh karenanya, mari sama-sama kita introspeksi diri. Sekaligus kita memohon kepada Allah. Kiranya senantiasa Allah bimbing hidup kita dengan hidayahnya. Senantiasa Allah berikan taufik kepada kita. Agar kita semua mampu melaksanakan segala aktivitas amal kebajikan. Kiranya semua kita ini dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang diridainya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.